berada di program baru ya, Tribun Ambon. Ya, ini Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalaya bisa kembali menyapa Tribuners tentunya ya di program mingguan kita yaitu Tribun Ambon Podcast, tentunya di studio tribunambon.com yang berada di tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Kita kembali menyapa Tribuners dengan menghadirkan sosok-sosok muda di Kota Ambon yang tentunya diharapkan bisa menginspirasi para kawanan muda lainnya yang ada di Kota Ambon ataupun Provinsi Maluku dan Indonesia secara umumnya. Agar apa? Agar hidup para orang muda ini bisa lebih bermanfaat, yaitu dengan bergerak seperti itu ya. Oke Tribuners, untuk membahas terkait dengan tema yang sudah kita sounding di sosmed kami ya, yaitu orang muda bergerak. Sebentar saya chat dulu, mohon maaf ya. Oke, nah Tribuners, buat kalian yang lagi pantengin layar monitor kita saat ini ya, kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage, yang mana kalian bisa bergabung di comment section untuk bertanya seputar dengan tema yang kita sudah sounding, yaitu orang muda bergerak. Nanti bakal kita bahas ya, seperti apa pengalaman kalian berorganisasi misalnya, ataupun kalian pengen gabung ya dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Ambon. Salah satunya yang sudah kita undang di Tribun Ambon Podcast pada sore hari ini yaitu Katong Ada, terdengar baru begitu ya. Nanti kita akan berkenalan dengan komunitas yang satu ini. Untuk itu kita langsung aja ya, di samping kanan saya ini ada ketua komunitas yaitu Irfan Prawira. Halo Kak, halo Tribuners. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau memenuhi undangan tribunambon.com. Yo, we are so happy. Oke, yang berikutnya ada wakil ketua komunitas Katong Ada, yaitu ada Hilabil, yang selanjutnya akan saya sapa. Bill, Iya, boleh? Bill. Iya, boleh. Lebih nyaman Bill gitu. dan juga Irfan. Ya, Oke, waitress please the bill. Bukan ya? Bukan. Oke, bukan Tribuners. Oke, komunitas Katong Ada ya, mungkin seperti yang tadi saya sebutkan di awal, kalau ini terdengar baru begitu ya, tidak familiar seperti komunitas-komunitas yang kebanyakan sudah kita undang juga di program muda kami. Untuk itu mungkin boleh dari siapa nih yang bakal menjelaskan? Beta menghargai Katong ketua. Ada. Oh, iya. Oke deh. Menghargai ketua. Ini sih salah satu ini ya. Jadi Katong Ada itu bisa dibilang juga komunitas atau organisasi. Jadi kita itu lebih bergerak ke bidang sosial dan kemanusiaan gitu. Dan betul yang Kakak Ajeng udah bilang tadi, kalian masih baru karena kita terbentuknya dari 10 Desember ya. 10 Desember 2022 kemarin. Terhitung sebulanan ya? Iya, sebulan. Itu pun karena tidak direncanakan. Karena dari saudara saya Bill ini kan sebelumnya kan kita nih mau berkumpul dulu melakukan aksi untuk lorong tahu kebakaran di Matika Ambon. Ya, gitu kebakaran saat itu kan 9 Desember ya? Ya, 2022. 9 Desember. Nah, malam itu ketika tektok, saya belum berkenalan sama si Bill. Nah, si Bill ini mengumpulin anak-anak muda yang mungkin dapat mempengaruhi atau bisa dikatakan selebgram lah atau influencer di Kota Ambon. Oke. Gitu, dikumpulin lah kita untuk rapat malam itu untuk mencanangkan, ayo kita sama-sama bahu-membahu untuk membentuk satu wadah untuk bagaimana nih kita sedikit membantu di lorong tahu. Walaupun itu pun kita ketemu aja belum ada namanya, belum ada namanya TikTok, itu pun belum ada struktur yang jelas pada saat itu. Baik, Oke, ini menarik ya dari penjelasan Irfan tadi bahwa ini dibentuk secara spontan begitu ya di malam satu hari pasca kejadian kebakaran lorong tahu, yang mana juga Tribuners mengikuti perkembangannya di www.tribunambon.com tentunya. Nah, ini untuk Bill nih. Kamu waktu itu ketika bukan ditugasi kali ya, diminta bantuan sama si Irfan untuk mencari orang-orang yang punya power lah ya di bidang sosial media dan sebagainya. Kenapa ada ide itu untuk segera menemukan teman-teman yang kalau kita bilang punya kekuatan di sosial media? Kebetulan beta bisa dibilang inisiator sih dari Katong Ada ini. Nah, tapi sebelum itu satu quotes yang beta masih pegang sampai sekarang, bahwa
sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. That's it. Itu sih quotes yang masih kayak, ih keren nih. Nah setelah itu, dengan adanya Katong Ada, beta ingin kayak, awalnya tuh yang kepikiran begitu, kayak beta pengen ajak kakak-kakak influencer Kota Ambon buat bikin satu komunitas, bukan satu komunitas sih, buat bikin buat kumpul buat gerakan donasi buat lorong tahu. Nah beta kontak beberapa influencer di Kota Ambon. Di antaranya? Pertama beta kontak kakak Haikal Renwarin. Oke. Ya, nah karena beta dari semua yang beta kenal cuma kakak Haikal, maksudnya kayak pernah ngobrol, pernah Jadi satu dipikirnya project tuh kamu sama. tuh kayak ada di lingkaran para selebgram ini. Bisa dibilang. Bisa dibilang begitu, oke. Nah beta kontak kakak Haikal duluan, katong dua ketemu. Nah kita ketemu ada di Desa Hila. Nah, kakak tahu kan Desa Hila? Tahu dong. Iya, desa wisata. Maluku kan. bagian mana yang kita nggak tahu, asik. Nah, beta ketemu sama kakak Haikal, dia tanya konsepnya gimana nih, beta jelaskan. Konsepnya gini kakak Haikal, katong cuman bikin satu kumpulan kakak-kakak influencer di Kota Ambon, katong open donasi buat salurkan di kebakaran lorong tahu. Nah, karena beta pikir kakak-kakak influencer terlalu banyak konten buat kayak ada banyak konten edukasi, terus konten-konten lucu-lucu yang dorang tayangkan di dong punya Instagram, tapi persoalan sosial dan kemanusiaan tuh belum ada, jarang sekali. Nah akhirnya beta punya inisiatif itu mengumpulkan dorang. Nah sudah beta bincang-bincang sama kakak Haikal bilang sudah nanti kau cari orang maunya kontak. Ya sudah beta kontak kakak Pipit Syukur, kakak Indah Pais, kakak Tami Abbas, kakak Amel Sydney, dan beberapa influencer yang memang sing balas beta punya DM. Oke, jadi DM. jangan di spill. Oke, seperti yang kita tahu bahwa memang teman-teman ya, terutama yang ada di dunia digitalisasi, Iya. apalagi yang punya followersnya sudah bejibun dan di labeli sebagai selebgram, itu agak susah ya untuk dijangkau begitu, mengingat ya memang agak susah. Contohnya di antara mereka juga ada yang tidak membalas, Iya, tidak merespon. Atau merespon apa yang kamu sampaikan. Lalu dengan tantangan seperti itu, bagaimana kamu menyikapinya? Awalnya setelah beta direspon baik oleh kakak Pipit Syukur, beta rasa kayaknya bisa nih. Karena awalnya beta pikir kakak influencer kayaknya lebih sibuk di kayak endorsean, bikin konten buat naik kan. Ya sudah beta pas kakak Pit respon baik, sudah beta kontak yang lain nih. Dengan niat kayak inisiatif, karena beta biasa dari dulu sih bergerak di sosial sama kemanusiaan dari tahun 2016. Sama Palahi Halawang juga Maluku Peduli. Nah, akhirnya inisiatif bikin ini. Setelah kakak Pipit respon, ya sudah beta bilang ke kakak Haikal, Kak Haikal ajak dulu yang teman-teman yang lain yang memang bisa bergerak juga sama-sama peduli gitu. Karena katong di sini non profit karena komunitas ini non profit tanda kutip. Jadi akhirnya sudah kakak Haikal bilang nanti beta hubungi nih kakak Irfan, kakak Jadi Al-Suko. Haikal yang ajak beta, Haikal ini dan sebagainya. Walaupun beta bukan salah satu dari influencer bukan. Iya kan, karena awalnya kan buat influencer muda gitu. Nah setelah itu kakak Haikal bilang ganti konsep aja, anak muda aja, anak muda Ambon. Baik. Karena kalau mau kita lihat ya, kalau mau konsepnya cuman selebgram saja dan influencer saja, dengan tidak merespon saja itu adalah a response gitu kan, dan juga agak sulit juga untuk mengumpulkan satu komunitas dengan kekuatan yang sedikit begitu. Jika beramai-ramai yang terdiri dari berbagai latar belakang, kupikir itu merupakan salah satu strategi yang bagus untuk membuat sebuah perubahan. Tapi ini merupakan langkah yang baik sih langkah yang dari baik. teman-teman. Alhamdulillah. Ya, oke, kita kembali ke nama Katong Ada. Firman, siapa yang mau jawab? Katong Ada, Kak Irfan dulu. Oke, Katong Ada ini. Tapi, pada malam itu kita putuskanlah untuk membuat sebuah wadah dengan memikirkan sebuah nama apa nih. Bagi macam opsi sudah dikeluarkan oleh teman-teman. Ada yang kayak, ini ada, kita mau yang istilahnya yang melekat dan gampang diingat, tapi juga memakai bahasa-bahasa yang daerah Maluku begitu. Saya, yaudah, terbentuklah Katong Ada.
maaf, kalau kenapa katong ada, kan apa ya, kalau dibilang pergerakan pertama kami kan di lorong tahun nih kan. Kami berharap dalam aksi kita ini, katong ini ada. Bukan cuma katong ikut menyalurkan dananya, tapi katong betul-betul physically ada di situ. Dan itu tadi sih, katong ada, katong juga langsung turun ke lapangan dan melakukan trauma healing pada masyarakat, kepada khususnya anak-anak yang terdampak dari kebakaran itu. Jadi filosofi dari katong ada juga sih tercerminkan dari katong aksi pertama dari kebakaran itu tadi sendiri. Jadi kami mau bukan hanya sebagai penyalur saja, tapi kami mau langsung lakukan aksi di lapangan. Itu tadi, selain bantuan, kami juga memberikan trauma healing, games kepada anak-anak terdampak korban pada saat itu. Jadi katong ada karena teman-teman semua ada gitu. Oh sih, berarti itu kayak Katong ada pertama kali saya Iya. mendengar nama Katong Ada itu tuh kayak yang terlintas adalah oke, ini Katong Ada means that bagi sekelompok orang ataupun satu kejadian ataupun satu situasi yang membutuhkan bantuan ataupun membutuhkan sebuah perubahan, misalnya ada loh ini orang-orang yang udah siap untuk melakukan pergerakan itu tanpa ada imbalan seperti itu ya. Apalagi kan kita tahu bahwa memang untuk membuat sebuah komunitas yang tentunya non-profit gitu. Ini agak sulit juga untuk apalagi orang-orang yang sudah berkecimpung biasa dengan dalam pergerakannya itu tuh ada nilainya gitu dalam hal duit gitu kan. Iya. Nah ini pernah mendengar kayak bisikan-bisikan seperti itu. Kayak mau bergerak ada nggak gitu? Oh iya, pernah sih, maksudnya sepengalaman beta waktu dari 2016 tuh kayak ada isu kayaknya kalian bikin ini nih pasti ada profitnya, dapat uang nih. Tapi nyatanya tuh sih nggak ada, 0% sih. Paling kayak biaya transportasi kayak atau ada orang yang memang pengen sumbang makanan buat katong begitu, atau sumbang apa gitu kendaraan buat katong jalan, mempermudah katong punya aksi saja gitu sih. Baik. Sejauh ini sudah ada berapa banyak yang bergabung? Member katong Ya. ada ya. 18 ya? Sekitar 18 orang 18 soalnya. orang. Ada yang masuk, ada yang out. Ada yang keluar, ada yang masuk. Oh, oke. Iya. Ada alasan spesifik kah yang out itu? Itu lebih ke problem-problem pribadi sih. Iya, Problem-problem. mungkin belum bisa komitmen sama Iya. waktu mungkin. Si. Karena kan kita kan juga kan kayak bisa dibilang kan kita juga dari berbagai latar belakang tadi. Oke, sebutin ada latar belakang apa Nah, aja? ada yang polisi juga, teman saya ada Polisi. polisi Al-Syukur, ada yang selebgram juga, pemilik Ada kan. owner cafe, sebagai dia juga harus turun ke cafe Iya. sebagai digital marketing di sebuah restoran di Ambon juga. Terus ada yang model juga ya kan. Iya. Ada yang mungkin ada yang masih kuliah, ada yang ngurus kuliahnya, ada yang ini dan sebagainya. Kita sih jadi kita mencoba untuk teman-teman yang mau bergabung, teman-teman yang ada di sini itu karena memang Tuhan sudah merencanakan, sudah tergerak hatinya begitu. Yang tadi Bill sudah sampaikan, ada beberapa teman mungkin influencer yang mungkin kami tidak bisa sebutkan tidak merespon begitu. Mungkin karena mungkin ada kesibukan lainnya begitu, tidak bisa belum bisa bergabung pada saat itu. Jadi itu sih kami juga karena tadi non profit, jadi kami merasa tidak memaksakan orang yang masuk atau keluar. Yang penting itu sih mau sama-sama tergerak membantu dengan mempunyai kekuatan masing-masing. Mungkin karena influencer mereka bikin konten, mungkin sebagai polisi mungkin bagaimana caranya, gimana gitu sih. Oke, aktivitas pertama kalian kan seperti yang tadi disebutin adalah memberi bantuan begitu kan, bantuan sosialnya kepada korban kebakaran di Lorong Tahu yang terjadi pada 9 Desember 2022 kemarin. Agendanya seperti apa? Coba bisa kita flashback nih di tanggal 10 itu. 10 apa 11? 10 sih. Desember. Agendanya waktu kan pertemuan 10 Desember nih. Waktu pertemuannya tuh malam. Nah, setelah katong diskusi, katong sepakat buat komunitas ini, katong ada ini, biar kayak nanti mau jalan kemana ditanya nih, kalian siapa? Nah, tinggal jawab kan katong ada buat basudara dong sama gitu kan. Nah, akhirnya katong setelah setuju nama, katong buat video profil dulu, video profil. Buat perkenalan sama langsung open donasi. Jadi katong
katong pertama tampil tuh lewat video, katong share video-video buat Dengan kayak- kekuatan influencer iya, tadi dengan juga kekuatan ya. influencer tadi. Alhamdulillah sih. Berapa yang didapat dari Itu pun open sampai donasi 2 itu? kali ya. Iya, 2 kali. Oh, ya? Dua kali sampai kayak donasi masuk terus sampai kita maksudnya alhamdulillah ya teman-teman mungkin apa Mau makasih silakan makasih dulu. Terima terima kasih kasih buat buat teman-teman saudara apa bisa semua. mempercayakan di kami untuk langsung turun walaupun waktunya apa ya Waktunya mepet begitu mepet, kita mepet mepet. untuk langsung turun ke Dadakan lapangan juga. dadakan jadi teman-teman masih mempercayai di Katong sampai 2 kali Katong turun ke lapangan Distribusi part 2 ya. part 2 jadi alhamdulillah sih maksudnya tercukupi bahan ada pangan Kalau ditotalin ada berapa tuh? Berapa donasi yang masuk? donasi yang masuk Kan yang donasi juga berupa kayak pampers bayi, Iya, pakaian bekas pakaian sama bekas. uang Uang tunai. tunai? uang tunai sampai 2 kali ya. Iya. Pertama itu berapa? 5 juta, 5 jutaan. Nah itu pun kami itu pertama bingung nomor rekeningnya siapa nih kan Oh, masih malam iya, itu iya, kita harus up malam itu flyer dan kita harus menentukan Jadi nomor benar-benar rekening siapa. dadakan gitu benar-benar ya. dadakan jadi Dan kadang orang yang kalau mau donasi tuh dia nanya nih rekeningnya siapa iya, gitu kan? nah itu makanya nah, Soalnya kadang kebanyakan kan ada penipuan. Iya, betul. bagaimana nah itu sih salah satu teman kami bilang oh ada nih rekening kosong gini aman ada MBanking gini jadi kayak ya udah kita sebar tasnya udah kita beli barang-barang bahan pokok nah kita survei di Iya, lapangan survei. ternyata kayak bahan pokok sih ada tapi kayak alat-alat mandi sabun cuci iya, kan banyak orang tidak terpikirkan untuk begitu alat-alat mandi sikat gigi odol dan sebagainya itu nah kita belilah pakaian dalam wanita dan laki-laki kita langsung turun kita tanya dan kita juga tanya sama komunitas lain yang sudah turun kayak oh ini yang kurang mungkin kami bisa saling melengkapi dan sebagainya sudahlah games snack 5 juta nah sudah itu langsung udah selesaikan ternyata masih ada sisa uang itu pun belanja tidak habis pada saat itu jadi kita simpan siapa tahu ada yang mau nyumbang ternyata ada yang nyumbang 3 jutaan jadi masuk di 3 jutaan gitulah Jadi katanya juga yang tahu ada yang mau datang kasih amplop nih. Iya, ada. Ternyata buka 2 juta. 2 Masya juta. Allah. Ada yang itu kasih cash ya? Iya, kasih cash. Wah. Kayak banyak tuh orang-orang baik cuman kayak yang ada wadah untuk Betul, memulai kan. betul. Karena kadang juga mereka kan juga kayak malu gitu kan Iya, bikin malu. sendiri Mau memulai, gitu kan. memulai Iya, dari mana nih? betul. Ketemu mau ke siapa nih? Iya, Sudah dan karena dengan akhirnya dengan adanya Katong ada tuh. Iya, apalagi Bisa. jadi kalian tuh jadi wadah gitu Iya, kan jadi untuk wadah, mereka ya, jadi jadi perpanjangan tangan perpanjangan dari tangan. para donatur gitu. Karena banyak juga kan yang peduli Ya, sesama gitu. ini tuh membuktikan nggak sih kalau sebenarnya dari kota Ambon sendiri itu tuh ada banyak orang-orang yang punya hati yang luas, Iya, punya hati yang begitu. luas. Dan peduli tanpa harus koar-koar dulu Iya. di sosmed atau apa, tapi diem-diem tuh nitip gitu Dia loh. yang nitip. Itu tuh Masya Allah banget. Betul. apalagi yang pas Katong kita kasih narah hubung ya tiba-tiba Kak saya udah di depan nih Kak kayak nggak kenal kan bilang ini Kak padahal nggak kenal bilang, ini Kak dititipinnya apa titip ada teman saya di kantor kan di Polda gitu kan kayak Kak kan mungkin tak malu kali ya di Polda kayak Iya. oh iya Kak Pak saya udah di depan nih Kak udah di depan oh iya nggak tahu gue tanya saya tanya kan ini itu siapa bilang saya nggak tahu bilang langsung kasih amplop mohon dititipin ke ini korban gitu. Jadi Itu saya mengerti perasaan itu ya, Iya, ketika iya. orang yang kayak meskipun kita nggak tahu dari dunia anta beranta di mana gitu, Nggak- meskipun nggak Ambon ini kenal, kecil, nggak tapi kan ya ketemu. kesana memang tato ke sini kata sini, cuman ada sejumlah orang yang tidak kita kenalin gitu, Iya. tapi tiba-tiba diketemukan oleh hal baik seperti itu kayak iya oh. kayak Ternyata. We are on the same boat. Jadi kayak kita sama-sama punya misi dan tujuan yang sama gitu. Kebetulan kalian di sini tuh sebagai perpanjangan tangan Perpanjangan. begitu ya ke masyarakat luas, dan saya pikir ini akan menjadi doa yang berkepanjangan Amin. dari orang-orang yang menerima kebaikan. udah Para donatur melalui kalian yang sudah bekerja sama dengan bekerja keras untuk bisa menampungkan semua ide dan usaha itu. Luar biasa sih, kita boleh kasih aplaus dulu Mas. Terima kasih Bah sudah dong Terima semua mempercayakan Katong. Iya, oke Tribuners, kalau kalian mau berbagi terkait dengan pengalaman kalian ya ketika melakukan aksi sosial di Kota Ambon, boleh dong di kolom komentar, atau kalian pengen bertanya ke dua narasumber saya, nanti bakal kita obrolin di sini deh. Pokoknya udah enak nih obrolannya. Selain itu ya, tapi kalau kita boleh flashback lagi, memang kejadian pada 9 Desember kemarin itu mengiris memang ya. Iya. Saya Iya. sendiri ketika meliput di lapangan, kita pas kejadian jam
sebelum jam 7 saya sudah di lapangan dan melihat betapa situasi Soalnya saat itu kan dari subuh kan. Yes. Lama juga tuh. Betul. Dan ketika saya mewawancarai narasumber saat itu, mereka tidak dipaksakan untuk berbicara juga, tapi dengan sendirinya mengeluhkan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Terenyuhlah ya, pasti Tribuners kami juga merasakan hal yang sama. Bahkan saya bukan selebgram atau siapapun, saya mengerjakan tugas saya di lapangan, dan ketika saya membuat sebuah story pendek di Instastory dan orang melihat itu, mereka pun bahkan bertanya bagaimana cara kita untuk bisa turut membantu begitu. Dan ada beberapa yang saya mengikuti perpanjangan tangan dari mereka untuk bisa, karena saya tahu mana nih yang benar-benar sekali lagi urgent untuk dibutuhkan pada saat itu. Dan ya orang Ambon itu tak Orang Ambon itu top. Ya. Top. Itu yang disebut dengan orang basudara ya. Iya. Hidup orang basudara. Hidup orang basudara. Jadi mau dari suku manapun banyak banget meskipun kita memang ahli furu ya, tapi banyak yang dari berbagai daerah, tapi kalau udah ngomongin tentang orang basudara ya kita semuanya. Begitu. Kemarin juga ada sumbangan dari luar. Iya, gitu. sumbangan dari luar, teman-teman. Itulah kekuatan media, mau konvensional ataupun tidak begitu. Sosial media juga sangat kuat, karena informasi sekarang itu kan tersebar dengan cepat begitu ya. Jadi orang bisa melihat apa sih yang sedang berkembang, dan ada orang baik aja gitu ya. Iya, ada orang yang baik. pengen berbagi, kayak udahlah duit gue udah banyak, pengen gue bagiin ke orang yang butuh gitu. Jadi luar biasa deh. Oke, selain daripada membagikan ya, kalian tadi juga mention salah satunya yaitu trauma healing. Itu boleh dijelasin? Kayak boleh sambil minum. Oh boleh. Ya. Alhamdulillah beta puasa kakak, mohon maaf. Dia puasa. saya enggak sih. Puasa ganti. Puasa Rajab. Puasa Rajab iya bulan. Kalau minum ya. Jadi trauma healing. Jadi kan Proker yang gak membuat. Mohon maaf ya, gelas ini cuman display aja, pencitraan kita. Nah, awalnya kan kita mau berdonasi, membagikan langsung ke lapangan dan lain sebagainya, tapi teman-teman malah seneng, malah ikut kayak gimana Pan kalau kita sedikit melakukan kegiatan trauma healing ke tenda, kumpul anak-anak, terus kita main games, kita bagi cerita-cerita, kita bagi-bagi snack, bagi-bagi uang jajan dan sebagainya. Nah, lucunya pada saat kita turun itu kita mungkin karena dadakan kita tidak berkoordinasi, kurang konfirmasi sama yang terkait di situ poskonya. Jadi pada saat itu tenda itu gelap, lampu mati. Jadi kayak gimana ya, terus anak-anak udah datang, dikumpulin gitu kan, dikumpulin. Tapi itu tadi kakak udah bilang kan, ada aja pertolongan, dimudahkan gitu. Tiba-tiba ada sih di bapak punya kos-kosan kan di samping, kayak sambungin listrik aja gitu kan, kabel ada, gini kan. Mungkin antusias anak-anak pada saat itu, dan kami juga lupa koordinasi, dan kasihan kan kalau gelap-gelapnya. Sudahlah, kami sambung listrik, lampu yang seadanya. Lah teman-teman yang dari Katong ada kan, ya udah kita main game. Tempat main game lato-lato. Lomba lato-lato. Karena pada saat itu kan kayak mungkin itu lagi membuat dia marah-marah dan membuat mereka itu agak sedikit teralihkan. Jadi kita main lato-lato, yang juara dapat snack, dapat uang jajan gini dan sebagainya. Jadi cerita, terus kayak menyanyi, tebak-tebakan, lagu kebangsaan, Pancasila, tebak-tebakan siapa presiden. Berat ya, jadi topiknya kok jadi berat. Iya, jadi kayak tambah-tambah gitu. Jadi pas sampai alhamdulillah sih, jadi pada saat itu kan malam, tapi suasananya enak dan full. Dan takutnya kan kita kan ada dadakan, tiba-tiba kita ayo main-main, ternyata full, terus banyak anak-anak, terus kayak save udah habis uang, maksudnya kayaknya seneng gitu, ada ibu-ibu yang sampai menggendong anaknya untuk mendengarkan dari Katong. Pikirnya tuh yang bakalan begitu, ternyata sampai antusias juga. Sampai waktu kita pulang itu kasihan anaknya bilang, Pak nanti datang lagi ya. Jadi kayak, kita udah jalan balik. Kak nanti datang lagi baru tos. Berarti memang kehadiran kalian saat itu tuh benar-benar nyampe gitu di hati mereka. Alhamdulillah. Dan kebetulan karena
mereka merasa bahwa memang ada orang Iya, dengan itu. situasi seperti itu bersama mereka. Jadi memang nama Katong Ada itu disematkan udah sangat makotop banget. Tapi selain trauma healing, Katong juga melakukan cek kesehatan. Iya. Karena kebetulan Kesehatan. salah Ada satu bagian iya, kesehatan. ada dokter Siapa? nih. Kakak Neira. Oh, halo. Dokter ya. Ada dokter. Nah, Siapa namanya? Neira, Neira. Banda Neira, tapi bukan Banda Neira. Bukan Banda Oh, Neira. Iya Neira, Oke. tapi bukan Banda Neira. Bendaharanya kan ya? Iya, bendahara. Oh, halo. Tribuners ini ada 1.500 orang di belakang kamera. Jadi Oke. bersyukur sih. Nah, akhirnya Katong bikin cek kesehatan Sama juga. bagi-bagi Iya, obat. Tapi akhirnya ada beberapa ditemukan tuh ada beberapa anak-anak yang sakit. Mungkin Yes, karena keadaan betul. juga. Karena sih. memang pantauan kami saat itu di lapangan juga kan air bersih sulit. Iya, air bersih pasca sulit kebakaran, bahkan setelah beberapa hari pasca kejadian itu air bersih masih sulit untuk bisa diakses. Makanya pemerintah didorong untuk cepat gitu ya Iya. bisa memperbaiki saluran air bersih itu. Nah, itu juga yang memicu terjadinya gangguan kesehatan Iya. terutama buat balita, Balita, betul. dan Batita, bayi kan? seperti itu Iya. ya. Dan kalau kalian hadir dengan tawaran seperti itu memang luar biasa, sesuai dengan butuhkan. Jadi memang ini menjadi pembelajaran juga buat kita anak muda Iya, tentunya anak ketika kedepannya ada bencana, amit-amit Iya, ya, amit-amit. jangan sampai. Iya. Tapi kalau sampai ada hal seperti itu, kita tuh jadi ngerti gitu loh, apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus dilakukan, apa yang dibutuhin Apa gitu. yang dibutuhin dengan survei dulu, Betul. bukan beli apa aja yang kita mau, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka dan Tepat secara sasaran berkala. juga. Betul, tepat sasaran juga. Oke, selain dari kita move on nih dari kegiatan pertama kalian ke agenda berikutnya yang sudah diimplementasi, apa tadi? Donasi buat adik Oya. Adik Oyang. Boleh dijelasin toh? Nah, adik Oya ini kan sudah 2 tahun mengalami kanker tulang ya, kanker tulang. Baru masih SMP. Berada di Dobo, Kepulauan Iya, Aru. Iya, Dobo. Dobo, Iya, Dobo kan? Dobo. Iya. Nah, kemarin sempat beta terdengar informasinya tuh katanya pengen butuh dana buat ini Buat transportasi buat operasi dulu awalnya iya, kan. buat kebutuhan sehari-hari. Karena pasti mahal kan? Iya, mahal. Iya. Nah, setelah beta cari-cari informasi ternyata dorang sudah sampai di RST Ambon. RST Ambon. Tapi awalnya tuh rencananya tuh dari Dobo terus rujuk ke Makassar. Nah, pas sampai di Ambon ternyata langsung ke RST Ambon. Beta kontak tanya bapaknya, "Pak, ini beta terima informasi gini butuh dana gini." Terus bapaknya jelasin kan, ade, katong tuh apa susahnya tuh di dana karena ade Oya ini kalau naik pesawat harus 2 seat. Jadi yang bisa duduk, Iya, yang bisa duduk iya, harus iya. harus tidur kan. Oh. Nah, lalu beta bilang, insya Allah katong bakalan buka donasi buat adik Oya semampunya katong. Insya Allah ada orang-orang baik yang masih peduli buat adik Oya. Nanti beta kabarin bapak lagi. Dan setelah ini bapaknya bilang kayaknya mau rujuk di Makassar. Soalnya di Ambon itu yang ada dokter spesialisnya gitu buat amputasi karena sudah divonis amputasi nih. Jadi bapaknya sudah pasar dokter, pas dokter bilang kata harus amputasi biar adiknya tuh kayak sehat baik-baik saja gitu. Daripada nanti merambat kan. Iya, daripada merambat. Karena nanti menyebar gitu Iya, ya. menyebar. Lalu bapaknya bilang sudah saya serahin buat dokter aja nih buat amputasi anak saya. Nah, sudah melakukan administrasi, ternyata dari RST Ambon mengeluarkan surat buat rujuk karena apa? Karena dokter spesialisnya tuh yang ada. Akhirnya rujuklah ke Makassar. Dari hasil open donasi itu sudah adakah yang Baru berapa hari ya? 5 hari ya? Iya, 5 hari. 5 harian. sejauh ini sudah terkumpul berapa? Berapa nih? 2,5 ya? 700 lebih. Mas 750. 750. Iya. Oke, ini boleh disounding dong sama Tribuners, Iya. kali aja ada yang mau Jadi bantu. Tribuners apa ya? Adik Oyang kan karena sakit, terus Kan kanker tulang. Kanker tulang udah 2 tahun, terus dirujuk di Makassar. Nah, proses pengobatan dan transportasi selama dia hidup di Makassar sampai dia kembali itu masih membutuhkan biaya gitu kan. Karena diketahui kan kedua orang tuanya juga kan menjaga Oya itu sendiri sehingga mata pencariannya juga terputus dan terhenti atau hilang. Jadi kami apa ya masih berusaha untuk membuka donasi kepada teman-teman yang ingin berdonasi untuk adik Oyang
untuk membantu keluarganya, bebannya sedikit, mungkin sedikit selama dia hidup di Makassar, selama dia sampai dia balik ke Ambon ini, mungkin bisa kontak di Katong Ada ya, Katong Ada yang ingin berdonasi, Instagram. atau bisa lihat cek langsung di Instagram di Katong Ada. Gitu. Oke, itu ya Tribuners ya. Baik, sejauh ini lagi-lagi kalian masih menapaki ya setiap keberadaan kalian di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Bagaimana dengan visi dan misi kalian untuk komunitas ini dia tuh berkelanjutan gitu loh. Visi dan misi kita sih maunya maunya tetap Katong Ade ini amit-amit ya, maksudnya kita juga tidak Ikhtiar sih. Iya, maksudnya tidak mau kalau ada bencana terus baru Katong ada begitu, tidak sama sekali. Katong mau ini visi misi Katong ini, Katong tetap jadi komunitas kemanusiaan dan sosial. Kami juga tadi non profit, tidak anti politik dan lain sebagainya gitu kan. Dan kita mau ini ada ya program-program kerja program-program kerja kita akan yang mau kebuat. Ini kan masih baru, jadi kami mau contohnya kayak ini kan salah satunya kan adik Oyang kan Katong ada donasi. Iya, Katong ada nanti donasi. ada Katong ada mengajar kan. Katong ada aksi gitu-gitu sih. Katong ada aksi, mulung. Katong ada mulung, Katong ada mengajar contohnya begitu. Jadi kami kami mau Katong ada ini selain kemanusiaan, kami juga melakukan kegiatan sosial gitu kan. Walaupun banyak sekali komunitas lain yang ada di Kota Ambon, kan bisa saja kami berkolaborasi dan lain sebagainya. Jadi Katong aksi, mungkin menjaga pantai, Katong ada mengajar ke pedalaman-pedalaman mungkin anak-anak yang membutuhkan belajar mungkin ya bahasa Inggris, matematika dasar dan sebagainya itu sih masih mudah-mudahan dari Tribuners maksudnya tetap mendukung, mensupport dan tetap Katong di Katong ada tetap semangat menjalankan Katong visi misi ke depannya. Baik, hal yang paling kalian pengen lakuin dalam waktu dekat ini apa? Kalau untuk sementara sih, Katong lagi fokus sama adik Oya dulu kan. Terus nanti Katong mungkin bakalan bikin santunan-santunan buat panti asuhan. Rencananya sih. Santunan terus kayak ada rutinan mungkin Jumat ya. Iya, rutin Jumat berbagi kan. Ada juga yang sempat kemarin menginfokan di DM tentang wakaf membuat masjid di Lorong Tahu, ternyata ada TPQ yang mungkin ikut terbakar, jadi anak santri itu tidak tahu mau di mana. Jadi itu sih kami ya kalau mungkin kita bantu semampunya ya teman-teman, kalau ada mungkin informasi atau mungkin membutuhkan Katong pun tenaga dari Katong ada, mungkin silakan DM atau mungkin langsung coba sampaikan ke orang-orang yang mungkin termasuk bagian dari Katong ada, insya Allah Katong bisa bantu. Berarti kalian kayak open arm gitu kan, kayak misalkan di daerah manapun itu selama itu masih bisa dijangkau begitu ya. Di Provinsi Maluku misalkan ada hal-hal misalnya Adeoya misalnya, ataupun hal-hal lain yang masih bisa diramu ya sama teman-teman Katong Ada, kalian tuh bisa Tribuners untuk bisa menghubungi teman-teman Katong Ada melalui Instagramnya Katong Ada untuk bisa terhubung langsung sama teman-teman di Katong Ada dan mengkonsultasikan hal itu agar teman-teman di Katong Ada juga bisa mengetahui sebenarnya langkah mana nih yang harus diambil paling awal, dan masa mereka ya cukup lumayan kuat begitu ya Tribuners ya. Oke, satu hal yang pengen saya tanyakan lagi. Kalau kita mau lihat dari awal mula kalian dibentuk sampai jalan sekarang ini kan, kalau orang luar yang melihat komunitas Katong Ada ini tuh kayak komunitas elit, untouchable kan? Itu ya, jadi kayak sulit untuk bisa ditembus begitu ya. Apakah kalian saat ini misalkan open recruitment ataupun sejenisnya itu harus dari kalangan tertentu kah, ataukah siapa aja boleh gitu? Awalnya kan beta rencana ini buat kayak khusus buat influencer Ambon gitu. Nah, Elit gitu ya. Elit. Okay. Elit gitu ya, elit. Nah, tapi ternyata setelah berbincang sama Kakak Hel kan yang tadi beta bilang bahwa mending anak muda aja nih, karena bukan cuma influencer yang peduli. Stigma dari masyarakat. Iya, stigma dari masyarakat. Elit nih, malah kita mau luas, kembangkan sayap gitu. Nah, akhirnya sudah kita bikin nih. Ternyata ada yang mau peduli, cuman ada wadah gitu buat memulai.
Nah, untuk persyaratan open kayak katong nerima orang juga sing ini sih. Yang penting kayak kayak sing belak-belakan, yang penting kayak peduli sama kasih waktu buat katong buat ada begitu. Dua itu sih yang utama. Karena hal yang paling berharga di dunia ini bukan uang tapi waktu. Betul. Uang bisa kita cari tapi saat ini tidak akan pernah kembali. Iya. Itu sih kalau persyaratannya buat open Iya. recruitment. Kalian mau kuliah, kerja atau gimana. Jadi kami masih ini sampai saat ini sih katanya masih buka gitu. Malah lebih bagus kalau lebih bagus sama kawan-kawan mau bergabung. Apalagi kan? kami baru 18 orang ya. Iya, 18 orang. member. Jadi, kalau teman-teman masuk bisa langsung hubungi Katong ada. Katong cuma mungkin sedikit bagaimana komitmen dan sebagainya. Jadi kan terbuka. Gitu. Ya. Buat siapa saja yang mau gabung. Ya, tapi kalian pasti juga sepakat kalau memang pemuda itu ya adalah kekuatan. Iya, Dengan berkolaborasi Iya, kita bisa membuat suatu perubahan begitu. Makanya dibilang pemuda itu adalah agent of change, atau seperti yang Soekarno bilang, beri satu pemuda bersatu buat pemuda. saya dan saya akan mengubah Guncangkan. dunia, guncangkan dunia. Seperti itu. Ini dengan semangat muda, orang muda yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku, bukan cuma di Kota Ambon, tapi teman-teman di daerah juga punya kekuatan yang sama. Jika kalian mau bergerak dan juga menjadi berdampak begitu ke lingkungan kalian. Betul. Itu bisa dicontohi juga dari langkah-langkah yang sudah diambil oleh teman-teman Katong Ada sejauh ini, meskipun umurnya masih Masih apa ya? Masih muda ya. masih seumur jagung Seumur gitu ya, jagung, tapi ya. dengan Masih semangat bayi mereka, kan? ya semangat mereka yang udah mereka torehkan itu juga bisa diharapkan bisa menginspirasi Iya, ya amin. pemuda-pemuda lain. Oke, sebagai closing statement karena kita udah lebih dari 30 menit di sore hari ini, apa yang pengen kalian sampaikan ke teman-teman Katong Ada ataupun teman-teman orang muda lainnya yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan in general Indonesia? Dari beta duluan. Oke. Buat harapan beta sih untuk Katong Ada duluan, semoga Katong tetap komitmen dengan waktu, konsisten. Jadi kayak boleh sih ada problem-problem karena itu biasa dalam sebuah kumpulan karena banyak kepala juga kan. Tapi beta berharap Katong tetap solid saja. Semangatnya dari Terus awal sampai akhir buat tetap. Iya, buat basudara atau teman-teman di luar sana yang pengen gabung jangan sungkan begitu kayak dong ternyata nih influencer Ambon nih, Katong memandang itu lagi. Katong menerima siapa saja yang ingin gabung dan ingin peduli sesama basudara begitu. Itu sih dari beta dari. Mungkin Kita tambahkan Silakan. sedikit saja sih Ya. Banyak. Dunia ini sudah begitu kejam dan dunia membutuhkan orang-orang yang baik gitu. Jadi mungkin Anda salah satunya untuk minimal jadi bagian yang baik itu di dunia yang kejam ini. Itu sih. Masya Allah. Teman-teman. Aplaus sih. Baik, Tribuners, saya mengutip ya tagline komunitas Mata Kita yang saat ini sudah beralih nama menjadi komunitas Narasi. Saya kebetulan leadernya di Maluku. Bergerak dan berdampak. Bergerak dan berdampak. Itu Keren. fungsinya atau perannya pemuda sih sebenarnya, bergerak dan berdampak. Jadi semoga dengan keberadaan Katong Ada dan juga anak-anak muda lainnya yang ada di luar sana yang sudah berkomunitas, membuat sebuah perkumpulan dengan niat yang sama sebenarnya, yaitu bisa menjadi yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga Katong Ada ke depannya bisa hadir dengan ide-ide baru yang segar, kemudian bisa tetap menjadi yang bermanfaat. Amin ya Allah. Jangan pernah baper kalau kita berkomunitas ya. Iya, itu sih poin pentingnya. Betul, karena dinamika selalu ada. Dan itu kalau kita bisa lewati, kita merupakan bagian daripada orang-orang yang cerdas secara intelektual dan juga mental. Baik Tribuners, terima kasih sekali lagi untuk narasumberku di Tribun Ambon Podcast sore ini. Ada Bill dan juga Irfan dari Katong Ada. Kita akan hadir lagi terutama buat kalian yang pengen untuk bisa mengobrol dan bisa memberikan insight baru bagi orang muda yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Tentunya kita bakal undang di program kita dengan narasumber dan tema-tema kece lainnya. Thank you sekali lagi, dan banyak.
Thank you dari for jalur invite. utama Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Sirima Kota Ambon Sajeng dan juga narasumber saya kami pamit. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.